Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, tadi kita sudah ke pasar ya. Jadi belakangan ini saya lagi seneng masak sebenarnya sejak PPKM. Karena PPKM itu memungkinkan kita banyak sekali waktunya di rumah. Bingung ngapain setelah semuanya kita lakukan adalah memasak. Nah, memasak ini sebenarnya saya sangat hobi teman-teman dari zaman dulu. Di pesantren, di kos-kosan ketika kuliah, saya suka masak meskipun masaknya tentu saja ala anak pesantren, masaknya ala anak kos, yaitu adalah yang paling sering kita masak adalah mie goreng atau mie rebus ya. Jadi kita sekarang nanti mau masak mie rebus, meskipun ini ada yang spesial sekali. Jadi teman-teman, mie rebusnya akan saya padukan dengan makanan khas orang Cilegon, rabek. Nah, tetapi dari bagian rabek ini kita hanya akan mengambil dari kepalanya saja. Wow, ini rabek ini makanan para sultan teman-teman. Bisa di searching, di googling. Rabek ini makanan khas Banten yang memang pada zaman dulu, pada zaman kerajaan-kerajaan di Banten itu makanan para sultan itu rabek. Tetapi saya agak ekstrim, saya akan memasak ininya saja, kepalanya. Bisa lihat ya, ini kepalanya kambingnya sih masih begitu muda. Nanti kita mie goreng kepala kambing ya. Dalam prosesnya saya pakai inilah bumbu-bumbu saya biar ada sayur-sayurnya agar terlihat sehat gitu teman-teman. Jadi saya pakai pakcoy ini sama brokoli, ini ada bawang bombay. Lalu biar agak pedas nuansanya, saya sudah siapkan cabai rawit dan saus. Jadi ini sederhana sekali masakan ala anak kos. Tetapi saya akan rebus dulu ini mie gorengnya. Terus ikutin ya teman-teman. Jadi ini memang saya siapkan sesederhana mungkin. Nanti kita akan mulai masak ya. Ini masak ala anak kos. Jadi ini kompornya juga kompor portable, memang kecil. Jadi apinya nggak maksimal, mungkin akan agak lama. Jadi kita akan rebus minyak dulu ya. Ini saya pertama kali masak di ruangan ya. Sorry, ini agak keras ya. Jadi pokoknya masaknya saya campur-campur, nggak tahu masaknya apa namanya. Tetapi ini sering saya lakukan zaman di anak kos. Tetapi tentu saja nggak semewah ini ya. Kalau anak kos ya cuman paling banter pakai telur. Kalau ini ada telur, ada agak lengkap lah. Ini ada kambingnya juga. Kambing ini nanti saya pengen ini ya coba review atau coba memperkenalkan lah paling tidak sajian rabek ini. Tetapi memang saya nunggu waktu nanti kapan bisanya biar daging dan kesiapannya semuanya terpenuhi. Nah, ini sambil kita nunggu karena memang kompornya juga agak lama, saya sambil iris lah ya. Sambil iris-iris sedikit sayur. Sayur ini kita akan rebus juga. Nah, saya senang suasana original begini. Jadi saya potong-potong. Ini sudah agak udah agak panas. Ini udah kita cuci tadi ya. Biar layu aja sih sebenarnya. Ini kalaupun agak mentah kan agak enak ya, karena sayurnya sayur segar. Jadi nanti setelah saya rebus, kemudian saya tiriskan lah ya, agar nanti minyak ini kita goreng. Jadi saya ingat dulu waktu zaman di pesantren, kerjaan saya tuh dari mulai hanya disuruh-suruh beli belanjaan kayak gini nih,
Kalau di pesantren itu namanya barang-barang. Jadi pesantren saya karena pesantren kobong, pesantren kampung, jadi masaknya masak sendiri. Kalau sekarang ada banyak sekali pesantren modern ya, yang masaknya nggak perlu masak sendiri. Kita mulai masukkan minyak. Minyak ini menurut saya mie legenda, ini produk dari Indomie. Jadi dimanapun saya dari sejak kecil sebenarnya di pondok selalu persiapan Indomie, ya mereknya Indomie ini. Meskipun belakangan ada banyak sekali varian rasa, lalu varian apa namanya, ada mie Korea segala macam, tapi ini legenda banget nih bagi anak-anak kos, bagi anak-anak pesantren zaman dulu atau perantau atau teman-teman yang di luar negeri kerap kangen dengan rasanya, pasti berbeda. Jadi proses masaknya ini saya bagi dua, teman-teman. Pertama saya rebus bahan-bahan ini. Nah, ini ada apa namanya, bawang bombay. Jadi pertama saya rebus, nanti kedua adalah goreng. Nah, saya pengen dengan kepala kambingnya ini semua direbus, lalu nanti kita nikmati. Biasanya saya kalau lagi PPKM kemarin, saya kebetulan habis kena corona juga, jadi isomannya agak panjang. Setelah recovery-nya itu di rumah, semua yang ada di rumah saya masak. Termasuk apa namanya, kadang ada bakso, ada telur puyuh dan segala macam, ceker, saya masukin semua, pokoknya saya masak. Oke, nah ini udah agak ada mateng teman-teman, saya matiin, saya tiriskan ya, saya buang airnya. Nah, semacam ini teman-teman, ini kita taruh dulu, lalu proses kedua akan kita jalankan. Sebenarnya masaknya sangat sederhana sih, tetapi emang saya suka banget dan rasanya enak banget, terutama buat anak kos ya. Saya pakai Blue Band serbaguna. Nah, sudah teman-teman. Wow, ini telur kita. Oke, selanjutnya, nah ini teman-teman. Wow, jadi pokoknya kalau pernah ke Cilegon, ke Banten wilayah barat lah, itu pasti akan ketemu makanan tradisional yang khas adalah rabek. Nah, katanya sih yang paling khas memang di daerah-daerah kita ini, di sini di Cilegon. Di Cilegon ada beberapa menu rabek yang terkenal. Nah, selanjutnya adalah ini mie-nya kita campur semua. Wow. Woi. Nah, kita matiin ya. Sajian kita hari ini adalah menu kepala kambing. Woi. Ini. Wow. Wow. Yeay, akhirnya jadi juga. Toppingnya itu set. Woi, ini teman-teman.
Yay, akhirnya jadi juga. Ini berapa menit ya tadi? Kita kayaknya sih nggak terlalu lama. Jadi sederhana, tinggal kita teman-teman kita cobain ya. Nanti kita bareng-bareng makan. Oke, kita bereskan dulu. Nanti kita makan bersama. Ikutin terus. Halo teman-teman, kita kembali sekarang sudah siap untuk disantap. Wah, ini keren banget nih makanannya. Kita cobain ya, pasti. Mantep banget. Kita cobain rasa mie-nya dulu. Pedes banget. Nah, saya sudah cuci tangan. Jadi makannya ini ada yang khas. Kita akan potong bagian kepalanya, kupingnya ya. Biasanya saya pakai capitan, tapi tadi lupa bawa karena ini di kantor ya. Jadi, enak banget. Memang makanan para sultan. Saya bisa habis sendiri nih. Biasanya kayak begini teman-teman. Ada tetangga, saudara yang hajat gitu ya, yang syukuran suka motong kambing, itu biasanya saya dikirim di rumah. Apa? Jadi kambing ini, apalagi kalau dirabek, ketika baru beres masak ya, masih panas, masih dikenceng istilahnya kalau orang sini, itu dimakannya di situnya aja itu langsung mendistribusikan panas. Jadi setelah dimakan itu mendistribusikan panas, jadi hangat badan kita. Di satu sisi sebenarnya jadi fresh ya. Ikutin saya makan ya. Ini favorit saya nih yang setengah matang gini. Wah, pecah teman-teman. Wow. Biasanya saya pakai sendok. Saya suka pedas, jadi ada cabai, ada saus. Pokoknya ini nanti sampai habis. Wow. Jadi otot. Semoga bagian otaknya masih belum acak-acakan. Tadi sih ada. Jadi yang khas kalau makan kepala kambing itu adalah kulitnya. Orang-orang kampung di sini kalau masak kambing itu nggak dibuang kulitnya karena ini enak. Tikil. Lidahnya juga masih ada. Ya. Otaknya masih ada. Ini lidahnya nih. Ini juga yang paling enak lidah ya. Termasuk kalau sapi, kerbau itu lidah. Wow. Nggak menggunakan kekerasan dikit. Ini lidahnya nih. Lidahnya bagian terempuk dan sensasinya enak. Nah, ini bagian otaknya. Otak kambing. Otak kambing memang nggak seperti otak udang ya. Wow. Ini kita kuliti. Wow.
Biasanya saya makannya di nampan, teman-teman. Jadi perpaduan mie goreng itu, Indomie goreng dengan bumbu mie goreng dengan bumbu rabek, apa? Otaknya. Nah, biasanya ini prosesnya gini. Oh, wow, 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 wow. Ini masaknya emang apa? Pas nih masaknya, bumbunya. Jadi setiap daerah di Banten itu punya khasnya sendiri dalam masak bumbu rabek ini. Jadi tidak akan saya biarkan sedikit pun dagingnya masih nempel. Ini enak banget. Wow, ini dia. Ada lidah, ada. Ada macam-macam. Lanjutin ya. Jadi sebenarnya saya dari pagi makan rabek, teman-teman. Hari ini saya kondangan di 2 tempat. Satu di ponakan. Nah, ini di bawah ini dari kondangan. Jadi saya makan rabek ini kali ketiga dan sebenarnya masih kenyang. Tapi kalau udah judulnya makan rabek, apalagi kepala, ini sudah. Jadi semuanya akan kita kuliti. Tinggal kita nih. Habiskan ya. Ini ada tanduknya. Saya tuh paling suka matanya. Nanti kita akan congkel ini matanya. Wow. Kayaknya harus dari dalam dulu. Dalamnya kena, atasnya turut. Otak yang kita makan biar berpindah. Ada giginya tanggal. Waduh, sorry ya Mi, habis. Jadi ini Azmi nggak kebagian. Nanti dia makan rabek lain aja. Kita coba mutilasi matanya. Wow.
matanya nih paling enak nih dan paling seru. Wow. Saya suka makan kepala dari kecil saya. Yeay. Ini dia matanya. Di bawah mata itu ada banyak lemak. Agak susah kita mengeluarkannya. Tapi ini bagian, menurut saya, bagian yang penting untuk kita makan. Ini matanya nih. Habis teman. Jadi dada, tubuh terasa begitu hangat setelah makan kepala ini. Udah nggak ada. Nanti kita selesaikan nih. Finishing. Ini tadi kepala. Mata. Sampai keringetan. Habis. Wow. Enak banget ini. Teman-teman, sudah habis ya. Jadi ini menurut saya sedang membanggakan masakan-masakan di daerah yang enak-enak, dan ini salah satu kearifan lokal kita di Banten, punya rabek khususnya di Cilegon. Dan tadi saya memasaknya ala mahasiswa, anak kos, anak-anak pesantren, anak-anak menjauh orang tuanya, hidup masih jomblo gitu. Bisa masak mie dicampur-campur. Enak banget. Ini pedes banget sebenarnya. Pedes banget teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman, kita sudah melihat bagaimana proses kita belanja sampai memasak sampai kita makan habis semua. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam cerita-cerita selanjutnya soal makanan, soal masak-memasak. Salam perspektif saya.